Pagi Bu Bakti. Ya, selamat pagi Pak Tasra. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik saja. Nah, sekarang Ibu akan mengajar di kelas apa? Saya hari ini mau mengajar di kelas 7 Pak. Ibu mengajar pelajaran apa? Saya mengajar pelajaran IPA. Materi sekarang apa Ibu? Untuk materi sekarang, submaterinya yaitu tentang kerapatan zat. Kerapatan. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini apa aja tujuannya? Tujuannya itu ada dua. Yang pertama menentukan atau menghitung massa jenis benda. Kemudian yang kedua itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi massa jenis benda. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran itu, area mana yang Ibu ingin kembangkan pada pembelajaran hari ini? Untuk hari ini yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana siswa bisa menggunakan atribusi seperti neraca haus, kemudian bisa menggunakan instan, bisa menggunakan gelas ukur, sehingga juga mereka bisa berkolaborasi dengan kelompok. Berarti nanti siswa diharapkan untuk bisa menghitung atau mengukur dengan menggunakan baca arus dan kolaborasi. Nah kemudian dalam pembelajaran hari ini strategi apa yang ingin Ibu terapkan? Untuk metode pembelajarannya itu yang saya gunakan metode assessment ini. Kemudian strateginya itu menggunakan alur merdeka dan juga dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi ke KSG. Jadi pembelajarannya itu bersifat terdiferensiasi. Oke, berarti pembelajaran sudah terdiferensiasi dengan terintegrasi KSG. Kemudian berdiferensiasi apa yang ingin Ibu ajarkan hari ini? Hari ini saya menggunakan diferensiasi proses, di mana sebelumnya itu peserta didik sudah saya berikan akses bentuk kognitif awal untuk mengetahui bagaimana tingkat atau kemampuan mereka sebelum memulai pembelajaran. Dan juga selain itu saya sudah mengelompokkan mereka ke dalam tiga kelompok besar dulu. Ada kelompok A, di mana itu kemampuannya sudah mahir atau tinggi, kemudian kelompok B dia kemampuannya sedang, dan selain itu ada kelompok C lagi satu kemampuannya agak rendah atau kurang. Nah untuk karena itu kelompok besar, kelompok ABC saya bagi lagi jadi A1, A2, sehingga proporsi anggota kelompok itu merata antara 5 sampai 6. Nah, berarti pembelajaran sekarang itu terdiferensi proses berdasarkan diagnostik awal yang Ibu ambil kemarin ya. Nah, kemudian berarti nanti LKPD yang ingin Ibu ajarkan ada 3 itu apa Ya, gitu? ada 3 LKPD, semuanya berbeda-beda. Ya, karena ini proses, jadi untuk kelompok A berbeda LKPD-nya dengan kelompok B dan juga kelompok C. Ya, isiannya itu mereka yang berbeda. Oke, berarti LKPD-nya juga berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Oke, nah, sekarang untuk hari ini kita akan langsung melihat Ibu pembelajaran ini. Siap Ibu? Siap. Terima kasih. Pada asal pengajar Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah sarapan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu langsung pimpin doanya. Doa bisa dimulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Injil ya? Oke, tolong diperhatikan kembali ya, agar tidak banyak nanti yang tidak hadir. Ya. Nah, kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan kerapatan jenis zat melalui percobaan dengan jujur dan teliti. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat dan karakteristik zat melalui pengamatan dengan benar.
kerapatan zat batu lebih rapat daripada gabus. Ya, terima kasih ya. Tangan kita dulu ya. Jadi ya jawabannya sudah bagus. Mungkin ada pendapat lain? Apakah sama pendapatnya? Oke ya. Jadi kalau batu itu dia katakannya lebih padat, sedangkan yang gabus ini bagaimana? Lebih renggang. Ya, pernah kan kalian melihat gabus? Ya, apakah ada celah bola-bola kecil-kecil nggak? Ya. Nah, kita itu akan mempelajari tentang kerapatan zat, ya, atau nama lainnya adalah massa jenis. Ya, namanya massa jenis. Nah, kemudian di sini ibu memberikan sebuah video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Video ini untuk kelas 7 oleh kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan kali ini kita masih berdua. Kalau sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang perubahan fisika, kemudian ada perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana linknya bisa dilihat di pojok kanan atasnya atau di kolom deskripsi juga ada. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang kerapatan zat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar ini. Di sana ada gambar batu bata. Nah, tadi ada gambar batu bata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu Ini ada gambar batu bata. Ya, bisa dilihat. Ini batu bata, ini nomor apa? Ini molekul-molekulnya. Kira-kira menurut pendapat kalian, bagaimana perbandingan antara molekul batu bata dan juga air? zat padat dan zat cair. Ini dengan cara Bagaimana? Bagaimana perbandingan molekulnya? Ya, ini molekulnya. Ini yang batu bata, ini air. Bagaimana perbandingannya? Batu bata itu molekulnya lebih bagaimana daripada air? Daripada Lebih padat. Kalau air dia agak bagaimana? Ya. katakan volume dari batu bata dan volume air itu sama ya. Jadi Volumenya dia sama, cuma dia kerendahannya atau kerapatannya partikel berbeda. dari zat padat dalam hal ini batu bata itu lebih rapat daripada partikel zat cair. Bisa dipahami? Nah, secara konsep IPA atau sains, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi ini disebut dengan kerapatan zat atau bisa juga disebut dengan massa jenis. Ya, jadi kerapatan zat itu sama dengan apa? Jenis. Ya. Jadi massa jenis itu merupakan pengukuran massa tiap satu satuan volume.
Semakin tinggi masa jenis, maka semakin besar pula masa setiap volumenya. Kemudian, Dua minggu lalu kan pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan asesmen kognitif awal ya terkait dengan materi perubahan zat dan perubahannya. Ya, ini merupakan subbab materi tentang kerapatan zat. Ya, berdasarkan hasil dari asesmen kognitif awal itu, Ibu mengelompokkan kalian berdasarkan kemampuan kalian ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi sekarang Ibu minta kalian mencari anggota kelompoknya ya dan berkumpul pada suatu tempat ya sesuai nama-nama yang Ibu berikan sana ya. Ada yang kelompok A ada Ayu Cahya, Putri Mila dan seterusnya. Kemudian kelompok B ada Anggi, kemudian Adit, Cynthia dan seterusnya dan juga kelompok C. Ya, apa bisa dipahami kira-kira? Oke ya. Sekarang silakan kalian selama 2 menit mencari kelompoknya. Kelompok A bisa berkumpul di sini, kelompok B di sini, kelompok C di sini. Ya, oh ini juga. Nah, coba diperhatikan sebentar. Tadi kan dia Ibu bagi ke kelompok besar A, B, C. Nah, setiap kelompok itu ya diperhatikan dulu. Ya, setiap kelompok itu Ibu bagi lagi ya. Jadi ada kelompok A1, A2, B1, B2 dan C1 juga C2. Silakan diisi nama kelompoknya ya, C1 apa C2. Ya. Silakan kemudian dikerjakan ya. Nanti alatnya bisa diputar ya. Ada yang ditanyakan? Mau bertanya mungkin bisa angkat tangan. Silakan dikerjakan ya. Sudah diukur? Berapa panjangnya? Gede beratnya sudah diukur tidak? Ya, silakan ukur beratnya. Pak. Mulai dari yang lebih besar ya, dari belakang. Ya, biar nanti minum bisa. Kalau berat, berarti yang depannya.
saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan mencoba dengan pilihan. Hari ini, mari kita akan bernafas panjang sekali lagi. Hembuskan perlahan. Dengarkan kedua tangan menyilang di depan bibir. Tarik tangan. Tangannya menyilang di depan dada ya. Perlahan berikan tepuk tangan kepada tangan masing-masing. Dengan rendah hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, saya akan melanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang tenang, pikiran yang fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Ya. Nah, kita akhiri ya. Nah, sekarang kita sesi presentasi ya. Itu minta kelompok A1 ya untuk mendiskusikan presentasi
Oke, karena semuanya sudah, nah kita akan menuju ke simula. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ayo. Siapa yang bersedia? Apa sih yang sudah kalian dapatkan hari ini? Siapa yang bersedia? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Caca. Oke, terima kasih buat Caca ya. Jadi hari ini kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengukur massa dan volume benda sehingga ditulis bagaimana menghitung massa jenis benda. Ya. Nah, selain itu ibu memberikan kalian sebuah link refleksi ya. Nah, itu akan kirimkan di WA group kalian ya. Ini ada tantangan katanya. Oke, ada yang lain. Nah, mungkin ini ada yang komentar tentang manggalsu ya. Tolong ya dikurangi sedikit ya. Perhatikan kalian. Ya, terima kasih yang sudah mengisi. Lagi, oke, terakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya ibu tutup dengan doa. Ya, silakan ditaruh HP-nya dulu, kita berdoa karena hari ini sudah berjalan dengan lancar pembelajarannya. Silakan doa bisa kita mulai. Doa diakhiri. Ya. Oke. Rasa. Sarabasan. Selamat pagi Bu Bakti. Selamat pagi Pak Tasya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Misalnya senang, baik. Sekarang baik. Nah, di hari ini yang ingin tanyakan, apakah Ibu tahu kenapa kita lakukan diskusi hari ini? Ya, tahu Pak. Tujuannya? Tujuannya itu untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran, area yang dikembangkan, dan juga strategi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke. Nah, di sini nanti seperti yang Ibu paparkan tadi, kita akan diskusikan mengenai tujuan pembelajaran, area yang dikembangkan, kemudian strategi yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Terkait hal tersebut, apakah ketiga hal tersebut sudah berjalan dengan baik, Bu? Sudah tercapai? Ya, di pembelajaran saya sudah tercapai ketiga hal tersebut, tujuan, area, maupun strateginya. Nah, menurut Ibu, kenapa hal itu sudah tercapai? Ibu bisa Ibu paparkan lebih lanjut lagi mengenai tujuan, strategi, kemudian area yang dikembangkan. Seperti apa Ibu? Bisa diceritakan? Ya, saya kemarin pembelajarannya itu kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ada kelompok A, B, dan juga C. Nah, kemudian karena jumlah siswanya banyak, jadi setiap kelompok itu saya bagi lagi menjadi kelompok kecil. Kelompok A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Itu mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kelompok A itu kemampuannya sudah mahir, kemudian kelompok B sedang, dan C ini masih kurang. Ya. Jadi perlu perlu hal yang
lebih diperhatikan gitu ya. Kemudian saya setelah membagi kelompok itu, saya memberikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan mereka mengerjakan dan berusaha untuk mencari solusi. Kemudian juga saya memberikan mindfulness, ya video mindfulness kepada siswa sebelum melakukan presentasi. Ya, untuk presentasi ditunjuk beberapa kelompok, ada 3 kelompok dari masing-masing perwakilan sesuai kemampuan mereka. Gitu. Menarik sekali tadi Ibu ya, apa yang sudah Ibu paparkan berarti sudah terencana sesuai dengan Ibu rencanakan. Ya. RDP ya. Nah, kemudian dari pemaparan yang Ibu paparkan tadi, bagaimana ketercapaian kompetisi siswa Ibu? Apakah sudah tercapai atau belum? Untuk pencapaian kompetisi siswa sebagian besar sudah tercapai berdasarkan dari kita lihat hasil dari asesmen formatif akhirnya. Oh, berarti berdasarkan hasil asesmen formatif yang Ya. dipaparkan tadi, tercapainya sudah tercapai kompetisi siswa. Oke. Nah, kemudian dalam hal ini tentunya dalam proses pembelajaran tadi ada kendala atau kesulitan yang Ibu alami. Ada beberapa kendala yang saya alami, salah satunya masih ada siswa yang belum fokus dalam kegiatan diskusi ya, jadi mereka melakukan aktivitas lain selain diskusi dengan temannya, seperti mengganggu teman gitu misalnya, dia tidak memperhatikan teman yang sedang diskusi. Berarti ada kendala Bung ya, berarti terkait dengan siswa ya, ada yang tidak fokus dalam berdiskusi seperti yang Ibu paparkan. Nah, terkait dengan kendala yang Ibu paparkan tadi, apa solusi yang bisa Ibu ambil atau terapkan nantinya Ibu? Solusi yang saya ambil, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga rekan sejawat untuk mengatasi hal tersebut. Oh, berarti dengan berkolaborasi Bung ya, dengan rekan sejawat dan wali kelas yang tentunya lebih mengenal Bung ya. Nah, sekali Bu, tepat sekali. Nah, terkait hal itu, kapan kira-kira Ibu bisa laksanakan? Ini akan segera saya laksanakan ketika di pertemuan berikutnya untuk pelajaran IPA. Oh, gitu. Secepatnya berarti Bung ya. Semoga apa yang Ibu terapkan nantinya, solusi itu dapat dicapai Bung ya. Oke, baik Bu. Nah, di sini dapat yang simpulkan berdasarkan dari apa yang Ibu paparkan tadi terkait dengan strategi pembelajaran, hal yang diterapkan sudah Ibu terapkan dengan baik. Kemudian dari tujuan pembelajarannya sudah tercapai, terlihat dari asesmen formatif yang Ibu ambil tadi sudah menunjukkan bahwa siswa sebagian besar sudah mampu untuk menjawabnya. Nah, terima kasih Bu. Nah, yang tunggu nanti kegiatan pada pertemuan berikutnya. Berarti tujuan kita hari ini sudah tercapai, benar Ibu ya? Yang tunggu hal baiknya di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu. Selamat pagi.